Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Sering Putri. Saya Hairina Madani. Di sini kami akan menyetarakan persamaan reaksi redoks. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi redoks ini. Jadi, reaksi redoks ini adalah reaksi yang melibatkan transfer elektron antara dua zat sehingga terjadi perubahan bilangan oksidasi atau biloks. Reaksi redoks terdiri dari dua proses. Yang pertama oksidasi, yaitu kehilangan elektron atau bilangan oksidasinya bertambah, dan yang kedua ada reduksi, yaitu penerimaan elektron atau bilangan oksidasinya berkurang. Jadi redoks ini berasal dari kedua proses yang tadi, yaitu oksidasi dan reduksi gitu. Oke, selanjutnya penyetaraan persamaan reaksi redoks. Ada dua metode utama yang digunakan untuk menyetarakan reaksi redoks. Yang pertama itu metode bilangan oksidasi atau biloks, yaitu metode ini menggunakan perubahan bilangan oksidasi untuk menentukan koefisien Z dalam persamaan. Yang kedua itu metode setengah reaksi. Metode ini memisahkan reaksi menjadi dua setengah reaksi, satu untuk oksidasi dan satu untuk reduksi. Biasanya digunakan untuk reaksi yang lebih kompleks, khususnya dalam larutan asam atau basa. Halo semuanya, jadi kali ini aku akan mencoba menyetarakan reaksi menggunakan metode biloks dengan soal P4 menghasilkan PO4 3- plus pH3. Yang pertama itu caranya kita setarakan dulu antara ruas kiri dengan ruas kanan. Di ruas kiri ini kan P-nya ada 4, tapi di ruas kanan P-nya itu 0. Jadinya kita tambahin 4 PO4 3- plus 4 pH3. Yang kedua itu kita cari bilangan oksidasinya. Caranya itu P4 menghasilkan 4 PO4 3- plus 4 pH3. Kita cari biloksnya di P4 itu kan 0. Di 4 PO4 3- itu caranya O itu kan -2, jadinya kita kali dengan 4 itu -8 sama dengan -3. P plus -8 sama dengan 3 itu P sama dengan -3, kita pindah 8-nya jadi plus, jadinya -3 plus 8 itu kan sama dengan P5. Jadinya P5 kali 4 sama dengan plus 20. Terus untuk biloks 4 pH3 tinggal kita kaliin 4 kali 3 sama dengan -12. Selanjutnya kita cari untuk KPK dari kedua ruas ini. KPK-nya di sini ketemu 60 kan. Yang bisa dikaliin jadi 60 itu 20 kali 3. Berarti di sini 3. Di sini 3. -12 itu bisa menghasilkan 20 kalau dia dikali 5. Nah, terus 3 P4 plus 5, 3 P4 plus 5 P4 menghasilkan 12 PO4 3- plus 20 pH3. Langkah ketiga itu kita tentuin muatannya antara ruas kiri dengan ruas kanan. Kan karena muatan di ruas kiri itu 0, jadinya ruas kiri itu sama dengan 0. Terus ruas kanan itu 12 dikali -3. Jadinya -36. Karena kita mau menambahkan di ruas kiri itu muatan, jadinya kita harus menambahkan OH- yang setara sama ruas kanan, jadinya kita tambahin 36. OH-. Habis itu kita tambahin 3 P4 plus 5 P4, jadinya kan 8 P4. Nah, 8 P4 plus kita tambahin dia yang udah kita tambahin tadi, 36 OH-. 36 OH- menjadi 12 PO4 3- plus 20 pH3. Jadi langkah yang keempat itu di ruas kiri kan tadi ada 36. Kiri ada 36. Di ruas kanan itu kita kaliin 20 kali 3 sama dengan 60.
Jadinya di kiri itu kan kurang dia, kurangnya itu 24. Jadinya kita harus tambahin H2O. H2O itu, 1 H2O itu hasilnya 2, jadinya kita butuh 12. 12 H2O. Jadinya sama hasilnya 60, jadinya setara. Jadinya 8 P4 plus 36 OH- plus 12 H2O menghasilkan 12 PO4 3- plus 20 PH3. Nah, sekarang tinggal kita hitung antara ruas kiri dengan ruas kanan. P-nya kan sama dengan 32. O-nya sama dengan 36 ditambah 12 sama dengan 48. H-nya 36 plus 24 sama dengan 60. Terus di ruas kanannya P-nya sama dengan 12 ditambah 20 sama dengan 32. O-nya sama dengan 48. H-nya sama dengan 60. Jadinya setara deh. Oke, jadi kan tadi Amel udah jelasin nih gimana caranya mencarakan persamaan reaksi redoks menggunakan metode Bilox. Lalu di sini aku akan jelasin kepada kalian gimana sih caranya mencarakan persamaan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi. Jadi di sini ada P4 menghasilkan PO4 3- ditambah PH3. Lalu cara yang pertama untuk menyetarakan persamaan reaksi ini adalah kita harus menentukan bilangan oksidasinya. Di sini kita akan menentukan bilangan oksidasi dari P4, PO4 3- dan PH3. Oke, di sini kita akan mulai dari P4-nya dulu. Jadi, total bilangan oksidasi dari P4 ini adalah 0 karena P4 ini merupakan atom bebas. Jadi, total bilangan oksidasinya itu adalah 0. Lalu kita lanjut ke PO4 3-. Di sini total bilangan oksidasi PO4 3- ini adalah -3 karena di sini terdapat muatan 3- dari atomnya. Jadi otomatis total bilangan oksidasinya itu adalah -3. Jadi untuk menghasilkan -3 kita akan menyelesaikan PO4 3- ini. Caranya Bilox P dikalikan dengan Bilox O, dan Bilox O itu hasilnya -2. Jadi Bilox P dikalikan -2 dikalikan dengan indeksnya di sini kan 4. Jadi kita kalikan 4. Jadi Bilox P dikalikan -2 dikali 4 sama dengan -3. Jadi Bilox P sama dengan -3 ditambah 8. Kenapa 8? Kenapa plus 8 gitu? Karena di sini kan -2 dikali 4 itu -8. Lalu kita pindah ruas ke kanan, jadi hasilnya positif. Jadi ya Bilox P sama dengan -3 ditambah plus 8 gitu. Jadi di sini selanjutnya P sama dengan plus 5 gitu. Lalu kita lanjut ke bilangan oksidasi dari pH3. Di sini total bilangan oksidasi dari pH3 itu adalah 0, lalu Bilox P dikalikan dengan Bilox H. Bilox H itu nilainya itu adalah plus 1. Jadi Bilox P dikali plus 1 dikalikan dengan indeksnya. Di sini ada indeks 3. Jadi kita kalikan 3. Jadi Bilox P dikali plus 1 dikali 3 sama dengan 0. Lalu Bilox P sama dengan -3 gitu. Nah, dari sini kita bisa nentuin nih yang mana reaksi oksidasi, yang mana reaksi reduksi. Di slide sebelumnya kita udah jelasin sedikit yang mana oksidasi, yang mana reduksi. Jadi, reaksi oksidasi itu jika bilangan oksidasinya itu bertambah, dan reduksi jika bilangan oksidasinya itu berkurang. Nah, dari sini itu kita bisa nyimpulin nih di sini bilangan oksidasi dari P4 itu adalah 0 dan bilangan oksidasi dari PO4 3- itu adalah plus 5. Dan bilangan oksidasi dari pH3 itu adalah -3. Nah, ketemu deh yang mana oksidasi, yang mana reduksi. Di sini P4 menghasilkan PO4 3- ini adalah oksidasi. Karena di sini kan 0 ke 5 itu kan naik, jadi ini merupakan oksidasi. Lalu P4 menghasilkan pH3 itu adalah reduksi. Karena bilangan oksidasinya itu berkurang dari 0 ke 3. Nah, di sini kita bisa tulis deh reaksi oksidasinya dan reaksi reduksinya. Di sini reaksi oksidasinya itu P4 menghasilkan PO4 3- dan reaksi reduksinya itu P4 menghasilkan pH3 gitu. Oke, selanjutnya setelah kita memisahkan
antara reaksi oksidasi dan reaksi reduksinya. Di sini kita akan menyetarakan persamaan kedua reaksi tersebut. Di sini kita akan mulai dari reaksi oksidasinya. Di sini kan reaksi oksidasinya tadi P4 menghasilkan PO4 3-. Lalu kita akan menyetarakan reaksi ini. Caranya yang pertama kita akan menyetarakan atom selain O dan H. Di sini kan atom selain O dan H ini ada P, atom P. Jadi kita akan menyetarakan atom P-nya. Di sini kan di sebelah kiri. Di sini kan di sebelah kiri atom P-nya ada 4. Kita akan menyetarakan atom P di sebelah kanan sebanyak 4 juga. Caranya P4 menghasilkan 4 PO4 3-. Lalu di sini kan udah setara atom P-nya. Lalu kita akan menyetarakan atom O-nya. Di sini kan atom O-nya sebanyak 16. Jadi kita akan menyetarakan atom O di sebelah kiri dengan menambahkan H2O. Jadi P4 ditambah 16 H2O menghasilkan 4 PO4 3-. Gitu. Lalu setelah atom O dan P-nya setara, kita akan menyetarakan atom H-nya di sini. Caranya di sini kan atom H-nya sebanyak 32. Jadi kita akan menyetarakan atom H dengan cara menambahkan H+. Jadi P4 ditambah 16 H2O menghasilkan 4 PO4 3- ditambah 32 H+. Gitu. Nah, di sini kan atom-atomnya udah setara. Jadi di sini kita akan menyetarakan muatannya. Di sini kan di sebelah kiri ini nggak ada muatannya. Jadi muatannya sama dengan 0. Lalu di sebelah kanan di sini terdapat muatannya. Ini 3 dikali 4 jadi -12. Lalu di sini plus dikali 32 jadi 32. Sama dengan muatannya itu adalah 20. Jadi kita akan menyetarakan muatannya ini. Caranya kita akan menambahkan elektron negatif untuk menyetarakan muatannya itu. Cara di sini P4 ditambah 16 H2O menghasilkan 4 PO4 3- ditambah 32 H+ ditambah 20 elektron negatif. Oke, di sini karena atom-atomnya itu udah setara dan muatan-muatannya juga udah setara, tapi karena di sini reaksinya merupakan suasana basah, jadi kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Caranya kita akan menambahkan OH- di kedua ruas sebanyak H+. Di sini P4 ditambah 16 H2O ditambah 32 OH- menghasilkan 4 PO4 3- ditambah 32 H+ ditambah 20 elektron negatif ditambah 32 OH-. Nah, setelah kita menambahkan OH- di kedua ruas, kita akan menggabungkan H+ dan OH- menjadi H2O. Jadi kan di sini H+ dan 32 OH- kita akan gabungkan menjadi H2O. Jadi di sini 32 H2O. Nah, karena di sebelah kiri terdapat H2O juga, jadi kita akan pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi kan di sini -16 H2O. Nah, dia akan menyisakan 16 H2O juga. Cara kita nulisnya di sini P4 ditambah 32 OH- menghasilkan 4 PO4 3- ditambah 16 H2O ditambah 20 elektron. Udah deh, sampai situ cara kita di oksidasi ini. Nah, di sini reaksi reduksinya kan pH 4 menghasilkan pH 3. Jadi di sini kita akan menyetarakan reaksinya sama dengan cara yang sebelumnya. Jadi kita akan menyetarakan atom selain O dan H. Di sini kita akan menyetarakan P-nya. Jadi P4 menghasilkan 4 pH 3. Lalu di sini kita akan menyetarakan, kan di sini nggak ada O-nya, jadi langsung kita akan menyetarakan H-nya itu dengan cara menambahkan H+. Jadi di sini P4 ditambah 12 H+ menghasilkan 4 pH 3. Lalu setelah atom-atomnya setara, kita akan menyetarakan muatannya. Di sini kan ada muatan -12. Jadi kita akan menambahkan 12 elektron negatif. Jadi P4 ditambah 12 H+ ditambah 12 elektron negatif
menghasilkan 4pH3. Lalu di sini karena atom-atomnya udah setara, matanya juga udah setara, kita akan menggabungkan kita akan menambahkan OH- di kedua ruas. Karena seperti penjelasan tadi, karena ini merupakan suasana basah, jadi ada tahap yang harus kita kerjakan lagi. Di sini P4 ditambah 12H+, ditambah 12 elektron negatif, ditambah 12 OH- menghasilkan 4pH3 ditambah 12 OH-. Gitu. Setelah kita menambahkan OH- di kedua ruas, kita akan menggabungkan OH- dan H+ menjadi H2O. Di sini kan di sini ada OH- dan H+-nya, jadi di sini P4 ditambah 12 H2O ditambah 12 elektron negatif menghasilkan 4pH3 plus 12 OH-. Gitu, sampai sini aja. Lalu setelah kita menemukan penyetaraan dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksinya, kita akan menggabungkan hasil dari penyetaraan kedua reaksi tersebut. Nah, di sini kita akan menjumlahkan kedua reaksi dan hilangkan spesi yang sama di kedua sisi. Maksudnya, di sini kan OH- yang di sini dan OH- yang di sini kita bisa menjadi 20 OH-. Nah, lalu di sini ada H2O-nya, dan H2O yang di sini bisa menjadi 4 H2O. Lalu yang terakhir elektronnya, di sini 20 elektron, di sini 12 elektron, bisa menjadi 8 elektron negatif. Nah, lalu kita turunkan setelah kita menghilangkan spesi yang sama, kita akan turunkan. Di sini kan 4P ditambah 4P menjadi 2P4 ditambah 20 OH- ditambah 20 OH- karena kan di sini 20 OH-. Lalu menghasilkan 4PO4 3- ditambah 4H2O ditambah 4pH3 dan ditambah 8 elektron. Gitu deh. Jadi untuk membuktikan dari persamaan ini, kita bisa melihat apakah P-nya udah sama dari kanan dan kiri, dan atom-atom selanjutnya. Di sini kan P-nya di sini kan di sebelah kanan P-nya ada 8. Lalu O-nya ada 20. Lalu di sebelah 8. Lalu kan di sini di sebelah kanan O-nya di sini 16, di sini 4, jadi kan O-nya 20. O-nya 20. Lalu di sebelah kiri tadi hanya ada 20 juga. Di sini di sebelah kanan hanya itu juga ada 20. Gitu. Jadi karena atom-atom di sebelah kanan dan di sebelah kirinya udah setara, jadi sampai segitu penjelasan aku tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks menggunakan metode setelah reaksi. Semoga bisa dipahami.